Saudara Polda Jawa Tengah mengungkap jenis racun yang digunakan oleh dukun yang mengaku bisa menggandakan uang di Banjarnegara. Dan dari hasil otopsi para korban ditemukan sejumlah racun mematikan dengan tingkat fatalitas yang tinggi dan reaksi yang singkat. Temuan senyawa kimia dari hasil otopsi para korban ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolresta Solo yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Sejumlah senyawa yang ditemukan diantaranya klonidin serta potasium sianida. Hasil otopsi membuktikan temuan tersebut sebagai penyebab kematian korban. Racun yang digunakan tersangka Slamet Tohari dipadukan dengan klonidin yang merupakan obat anti hipertensi. Ini satu liang, satu apa? Diambil kesimpulan 2 butir apotas positif mengandung zat potasium sianida. Ini adalah suatu zat yang beracun yang efeknya sangat fatal dan cepat. Kemudian 2 butir tablet berwarna putih diketahui bahwa mengandung klonidin. Klonidin adalah suatu zat sedatif yang menyebabkan sebetulnya dia adalah anti hipertensi untuk pengobatan hipertensi dan menyebabkan orang itu mengantuk. Kemudian organ-organ yang saya sebutkan tadi semuanya mengandung positif potasium sianida. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa matinya korban adalah karena racun sianida. Nah, racun sianida ini efeknya sangat cepat. Jadi bekerja di dalam perusakan sel itu antara 1 menit ya, sampai 5 menit. Pembunuhan 12 korban sementara ini oleh Slamet, dukun palsu pengganda uang di Banjarnegara menghebohkan publik. Diduga masih ada lagi korban yang belum ditemukan, apalagi pelaku mengaku ia lupa dengan jumlah korbannya. Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada kriminolog dari Universitas Indonesia, ada Mbak Hanifah Hasna, dan juga ada Pak Panut, ini adik dari salah satu korban bernama Suheri dan Diani dari Lampung. Selamat pagi Pak Panut, selamat pagi Mbak Hanifah. Selamat pagi, Mas Timothy. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Panut, mungkin Anda boleh ceritakan terlebih dahulu, Pak Panut, bagaimana Anda awalnya mengetahui, terutama pada saat kasus ini mulai terkuak dan mengetahui bahwa kakak Anda ini menjadi korbannya, Pak Panut. Oh ya, kalau istilahnya berangkat dari awal kan saya nggak tahu persis dia tujuan mau kemana. Nah, dia cuman permisi mau kerja di bangunan di seberang, tapi seberang nggak tahu kemana. Izin nama mas saya kalau sama anaknya, ya jelas perginya. Ini kapan Pak Panut? Ini tahun 2021. Oke. Nah, saya terakhir ketemu tahun 2021 tanggal 25 Juni. Nah, habis hajatan tempat adik saya yang namanya Warsono. Nah, Silakan Pak Panut, dilanjutkan ceritanya. ya, halo. Ya, silakan Pak Panut, kami masih mendengar. Nah, habis itu dia habis berangkat. Nah, habis itu putus komunikasi. Ada komunikasi bahwa dia mau pulang. Dia mengirim video anaknya bahwa dia mau pulang. Saat sore mau pulang maghrib itu. Nah, habis itu sekitar jam 6 sore udah putus komunikasi. Sampai sekarang ada terjadi yang kayak gini. Oke. Dan informasinya pada saat terakhir bertemu, apakah ada cerita mengenai mau bertemu dengan siapa gitu Pak Panut? Nah, kalau cerita sama keluarga mas saya, ya itu tujuannya mau kerja gitu aja di bangunan seberang bikin masjid. Jadi tidak cerita mengenai kemananya ya. Nah, ada cerita sama teman-temannya dia pergi. Nah, habis itu kita putus komunikasi. Kapan dan bagaimana Pak Panut tahu bahwa
anggota keluarga ini sudah menjadi korban dari dukun pengganda uang ini, Pak? Kemarin kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis itu kan saya pulang kerja. Hmm? Nah, terus ada saudara yang dari Surabaya itu kirim video TikTok bahwa akan terjadi pembunuhan di Banjarnegara. Nah, kebetulan saya kan punya video adik saya yang sebelumnya itu kirim video di area pembunuhan itu, tempat sayur-sayur itu. Nah, habis itu saya minta tolong kepada petugas, turun nanyain, hubungin ke Polres Banjarnegara. Kebetulan, nah, saya kirimi foto kakak adik saya itu, Syori sama Rian. Nah, habis itu memang sikapnya anggota cepat, berhubung dengan polisi Banjarnegara. Nah, kebetulan pas ada di TKP dengan pelaku. Pas ada di TKP dengan pelaku. Nah, dia ngasih tahu bahwa foto ini bukan korban kamu. Nah, kemudian dia menjawab, ya ini korban saya, cuma sudah lama. Oke. Ya, Pak Panut, apa yang akhirnya harus Anda lakukan untuk memastikan benar itu anggota keluarga Anda? Nah, ini kan saya lagi ke Polres Banjarnegara untuk tes apa-apa saya kan kurang tahu. Ini saya mengajak anaknya ke sini. Ini sekarang lagi proses. Jadi Anda sengaja datang khusus untuk tes DNA? Kan ada anjuran. Nah, soalnya udah istilahnya udah ketahuan memang itu kan pelaku dikasih foto ini karena nah itu korban saya, makanya saya bersikeras untuk sini buktikan. Hasilnya belum ada ya, Pak ya? Ini belum, hasilnya kan masih baru mulai. Oke. Hasilnya belum ketahuan. Ini korban sudah berkeluarga ya, Pak ya? Gimana? Sudah berkeluarga ya korban ya? Ya, korban kan suami istri. Ya maksudnya anak-anaknya apakah? Anaknya yang pertama udah keluarga, yang kedua ini belum, yang bungsu yang saya ajak sini nih, perempuan. Sudah sempat dilaporkan polisi belum Pak dulu pada saat kehilangan jejaknya? Kita kan istilahnya mau lapor aparat itu takut dia itu pergi cari usaha, karena memang putus komunikasi. Belum tahu soalnya ya. Nah, saya takutnya dia masih hidup kok. Nah, masih ini, kenapa lapor polisi kan? Nah, kalau saya takut, dia kan usaha. Baik Pak Panut, saya ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, Anda sendiri melihat kasus ini, kalau kita lihat fakta yang sudah terungkap sejauh ini, mengerikan sekali sebenarnya Mbak Hanifah, karena tampak seperti tidak ada pertimbangan pada saat melakukan pembunuhan terhadap para korban gitu. Dan yang kedua, apalagi pada saat terduga pelaku ini mengatakan dia bahkan lupa ada berapa korbannya, Mbak Hanifah. Bagaimana pandangan Anda terhadap kasus ini dan dua fakta tadi, Mbak Hanifah? Baik, Mas Timothy. Saya sepakat dengan Mas Timothy ya, ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat-sangat kejam, terbukti dengan cara dia melakukan pembunuhan, lamanya dia melakukan pembunuhan, dan jumlah dari para korban. Kemudian dia lupa dan dia nggak tahu siapa aja yang sudah dia bunuh. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang dengan antisosial, dengan kepribadian antisosial, yang mereka tidak punya tanggung jawab, mereka cenderung manipulatif, mereka sering berbohong, mereka tidak punya perasaan, sehingga tapi dia di balik itu, mereka adalah orang-orang yang pintar. Buktinya selama sekian tahun dia bisa menutupi ini semua, bahkan terhadap istrinya. Kemudian lingkungan sekitar juga tidak tahu apa yang sudah terjadi. Padahal ini kan sebetulnya dilakukan di lingkungan sendiri, dilakukan melibatkan banyak orang karena banyak tamu juga yang ke situ, banyak juga orang yang datang ke warung, tapi ini rapi sekali. Jadi ini dilakukan oleh orang yang bukan orang bodoh maksud saya. Jadi orang sebetulnya punya pemikiran yang panjang. Tapi mengapa sampai terdorong melakukan hal seperti ini kalau begitu? Apakah perlu motivasi khusus karena tidak mudah untuk mengambil nyawa seseorang kan? Sebetulnya tujuan utamanya adalah karena dia menghindari tekanan.
ada sebab akibat dalam hal itu. Sebabnya adalah dia sudah melakukan penipuan, kemudian akibatnya dia menjadi ditagih-tagih atau dituntut oleh para korban itu, kemudian langkah yang diambil untuk menyelamatkan diri adalah dengan menghilangkan nyawa orang itu. Hanya saja biasanya motif-motifnya itu kan banyak sekali, Mas. Kalau motif pembunuhan berantai itu yang paling utama adalah kemarahan. Di sini kita nggak tahu apakah dia marah atau memang dia sudah merencanakan ini. Bahwa membunuh adalah cara-cara yang paling tepat. Artinya kalau marah kan tidak masuk. Maksudnya mungkin masuk hanya batas-batasnya atau persentasenya itu kecil. Selanjutnya adalah keuntungan finansial. Kalau saya sepakat dengan keuntungan finansial ini karena dia memang dari awal memang akan mengambil harta dari orang-orang ini. Lalu ada kekuasaan atau sensasi. Ada beberapa pelaku serial killer itu sebetulnya yang dia itu menikmati proses pembunuhan. Jadi ketika mereka bisa membunuh sekian banyak orang, itu adalah suatu prestasi. Dia menikmati itu semua. Lalu psikosis itu adalah gangguan kepribadian atau gangguan mental yang membuat orang itu tidak sadar atau dia mendapatkan bisikan-bisikan sehingga dia melakukan kejahatan ini. Jadi banyak sekali faktor, tapi yang paling tahu adalah nanti pemeriksaan seperti apa, jadi yang memotivasi dia seperti apa, sehingga dia melakukan kekerasan seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke Pak Panut. Pak Panut, Anda sendiri pada saat mengetahui kakak Anda akan mungkin tadi pamit untuk bekerja atau melakukan sebuah pekerjaan, kondisinya apakah memang sedang ada kesulitan kah, khususnya dalam ekonomi kah, dan apakah pernah menyebut bahwa tujuannya akan ke lokasi khusus di Banjarnegara? Yang menurut cerita anaknya, dia terakhir kali mau pergi ke Tulungagung, Padepokan. Mau kerja. Itu menurut cerita dari anaknya yang berani yang saya bahas ini. Habis itu dia memang video dia itu memang pernah video call sama anaknya di posisi memang pas. Posisinya di pekerjaan itu. Pekerjaan. Cuman kan keluarga kurang tahu kalau yang posisinya di tempat TKP itu. Memang gambarnya memang benar di kebun-kebun sayur itu. Oke, tapi tidak dikatakan itu di Banjarnegara waktu itu ya? Ya gimana? Tidak menyebut bahwa sedang berada di lokasi di Banjarnegara, tidak ya? Nah, tidak pernah cerita. Anaknya pun nggak pernah cerita. Pada saat berangkat, isinya cuma mau kerja. Pada saat berangkat, apakah tahu memang bawa uang gitu, secara khusus bawa uang? Nah, kalau Babang memang saya sendiri yang tahu sih. Dia itu kan pinjam sama adik saya, pinjam terlalu banyak 15 juta. Dia bilang nanti daripada kita utang. Nah, tapi kan kebutuhan uang itu nggak tahu untuk apa. Oh, tapi ini sebelum berangkat ya, secara khusus mau minjam uang gitu ya? Berangkat yang terakhir itu dia bawa uang 15 juta. Kalau yang selebihnya saya kurang tahu. Yang saya tahu berangkat bawa duit 15 juta. Habis adik saya, pinjam dari adik saya. Adik saya yang adiknya pihak korban. Oke, jadi memang tahu sengaja. Tapi tidak cerita uang itu untuk apa gitu ya, Pak ya? Nah, keluarga tidak tahu uang itu untuk apa. Oke. Saya kembali ke Mbak Hanifah. Ini bagaimana sih sebenarnya Mbak Hanifah bisa sampai tersiarkan begitu bahwa ada seseorang yang bisa menggandakan uang dan mengapa seringkali ini dipercaya ini dalam hal ini bukan hanya saya percaya bahwa itu bisa menggandakan uang, tapi mempercayakan dengan uang yang ia miliki bahkan sampai berhutang tadi seperti diceritakan dan mempercayakan bahkan ke seluruh keselamatannya karena terkadang tempat-tempat lokasinya yang dibawa ini pun juga bukan lokasi-lokasi yang aman buat para korban ini begitu. Apa yang membuat ini masih saja begitu ada yang bisa jatuh, apalagi ternyata jatuh ke tangan yang sesadis ini? Baik, Mas Timothy, sebetulnya ini adalah kejahatan konvensional ya yang dilakukan oleh orang zaman dahulu, tapi sampai sekarang masih tetap dilakukan. Kalau kita boleh ngomongin tentang teknologi, harusnya orang-orang zaman sekarang tertipunya dengan trading karena pakai robot gitu ya. Tapi kalau dengan penggandaan uang itu kan berarti kan kita masih kembali ke masa lalu. Jadi sebetulnya ada dua faktor yang mempengaruhi ini, yaitu terdesak dan tergiur. Kalau terdesak itu biasanya karena faktor ekonomi, karena mencari pekerjaan susah, karena hutang.
karena sakit sehingga membutuhkan biaya yang lebih, sehingga dia mencari atau mereka mencari cara-cara yang singkat untuk mendapatkan uang yang diinginkan. Kalau tergiur itu tidak hanya dari pihak-pihak orang-orang dengan finansial rendah, bisa jadi orang-orang dengan kondisi kekayaan yang melimpah ruah, tetapi mereka tidak pernah puas. Sehingga dalam hal ini kita melibatkan spiritualitas, bagaimana cara dia itu memaknai harta, bagaimana cara dia itu mengendalikan diri dalam proses mendapatkan harta yang dia inginkan. Jadi kalau sudah tergiur, siapapun bisa. Jadi tergiur dan terdesak. Itu saja motif. Tidak lantas dalam kondisi terdesak pun gitu ya. Ya, karena kebanyakan orang-orang hedon sekarang, mereka sudah punya, mereka tadi masih haus terus gitu ya, bahwa hartaku yang sekian ini akan bisa digandakan sekian miliar dalam waktu yang sedikit, dan dia tidak perlu menghabiskan uangnya, misalnya dia mempunyai uang 100 juta, dia dijanjikan 50 juta itu bisa jadi 2M, itu kan sesuatu yang sangat-sangat menggiurkan, sehingga faktor tergiur itu menjadi faktor yang bisa dimiliki oleh siapapun, bukan hanya orang-orang dengan finansial rendah. Meskipun kita tahu, saya yakin yang datang ke sana pun sebenarnya memahami seharusnya itu memang tidak masuk akal, tidak mungkin gitu. Iya betul, iya betul Mas. Mengapa masih ada celah? Ya bisa jadi lalu mencoba gitu. Iya, mereka berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Artinya kan ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka itu tidak lagi menggunakan kognisinya untuk berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang gaib, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ini yang tidak bisa dinalar, sehingga saya harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tertutup dengan tergiurnya keuntungan yang besar tadi itu, dia menutup itu semua. Sehingga pikiran itu mempengaruhi emosinya, bahwa dia menggebu-gebu untuk menyerahkan sebagian uangnya, sehingga ketika pikirannya itu dipenuhi oleh hal-hal yang dia bernafsu, kemudian perasaannya itu menggebu-gebu, akhirnya perilaku yang dikeluarkan adalah dia akan mengeluarkan sejumlah hartanya untuk dinegokan gitu ya, walaupun itu tidak masuk akal, tapi itu semua menjadi sesuatu yang tidak jadi pertimbangan lagi. Yang penting dia adalah mendapatkan uang yang besar. Oke, Mbak Hanifa, apakah Anda sendiri mempercayai bahwa ini semua bisa dilakukan oleh satu pelaku saja, atau Anda percaya biasanya seperti ini juga ada yang membantunya? Dan apakah kalau tadi dikatakan bahwa motivasinya memang ekonomi, tapi sampai tega melakukan hal tersebut, tidak berperasaan, apakah ini nanti bisa jatuh juga kepada sebuah gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku? Oke, yang pertama saya tidak meyakini kalau ini dilakukan sendiri. Tetapi walaupun demikian, si pelaku ini adalah orang-orang yang cerdas sehingga siapapun yang terlibat, pihak yang terlibat itu tidak tahu apa yang sudah dilakukan pelaku ini. Karena buktinya ada agensi yang menyampaikan ke orang lain. Sehingga orang-orang ini bisa tahu informasi ini yang kemudian memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Lalu apakah ada gangguan mental? Ini yang tidak bisa kita putuskan karena harus ada pemeriksaan medis dari psikolog atau psikiater. Oke, tentu itu harus ada resminya begitu ya, pemeriksaan melalui klinisnya begitu. Baik, Pak Panut, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh keluarga, terutama tentu keluarga ingin bisa mendapatkan keadilan dalam kasus ini, Pak Panut? Makanya saya datang ke Polres Banjarnegara untuk minta bantuan. Memang benar-benar itu status adik saya yang jadi korban. Nah, setelah itu kalau bisa saya minta ya, pelaku dihukum yang seberat-beratnya, yang setimpal. Terus kalau bisa saya bisa membawa pulang jenazah almarhum. Baik, kita masih menantikan bagaimana hasil khususnya tes DNA. Pak Panut, kami ikut berbelasungkawa atas nasib dari keluarga Pak Panut. Namun semoga bisa segera mendapatkan kabar terbaik untuk keluarga. Terima kasih banyak Pak Panut sudah bergabung bersama kami. Dan juga kepada Mbak Hanifa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sapa. Selamat pagi. Selamat pagi.